Halo, selamat datang di webinar Life Coach RCK pada tanggal 29 April 2021. Sebelum memulai agenda pelatihan, ada beberapa pengumuman dan harap disimak dengan baik. Yang pertama, kepada para peserta, silakan untuk melakukan absensi terlebih dahulu dengan mengetikkan nama sesuai dengan KTP, kemudian alamat email, nomor handphone, dan juga nama program pelatihan RCK yang diambil di chatroom menu. Webinar ini adalah milik pelatihan RCK Consulting dengan nama pelatihan teknik wawancara kerja, teknik memasarkan kemampuan diri di dunia kerja, teknik presentasi profesional, teknik bicara di depan umum, teknik menghadapi calon pelanggan penjualan online, teknik mendapatkan pelanggan dalam bidang jasa, teknik mengubah image diri, teknik menghadapi keluhan pelanggan, dan juga teknik komunikasi via telepon. Webinar ini akan dilaksanakan dalam satu arah, jadi hanya narasumber yang akan berbicara, maka dimohon kepada para peserta untuk mematikan mic dan juga di-mute suara audionya agar tidak mengganggu peserta yang lain. Kemudian nyalakan juga kamera depan di laptop ataupun di handphonenya dan silakan untuk di-screenshot bukti webinarnya. Oke. Kemudian webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit ke depan untuk satu sesinya. Kolom webinar hanya akan terbuka di jam yang ada kegiatan webinarnya saja, maka peserta diharapkan membuka aplikasi sekolahmu di web maupun di handphone, di aplikasi di handphone, dan pastikan centang hijau selama webinarnya berlangsung. Bagi peserta yang salah kamar webinar, harap untuk segera meninggalkan Zoom Meeting ID ini dengan mengklik tombol N, kemudian klik Leave Meeting. Oke, sudah jelas ya? Yang belum dinyalakan kamera depannya, boleh dinyalakan kamera depannya. Oke, sebelum saya mulai, perkenalkan terlebih dahulu, saya dengan Miss Suci, senior trainer dari RCK. Yang baru bergabung, silakan boleh langsung isi absensinya di kolom chat ya. Oke, untuk webinar kali ini kita akan membahas beberapa teknik yang sudah RCK sediakan nih. Intinya adalah tentang bagaimana cara kita berkomunikasi, baik itu di dunia kerja ataupun di dunia bisnis ya. Nah, untuk beberapa teknik ini, oke sebentar, silakan sambil diisi absensinya ya di kolom chat. Diketikkan nama, kemudian alamat email, nomor handphone, dan juga nama program pelatihan yang diambilnya. Ya, silakan. Ada yang masih belum isi absen nih. Sambil diisi absensinya ya. Oke, untuk webinar kali ini menyangkut terkait dengan beberapa teknik yang sudah RCK sediakan. Saya sudah bilang di awal tadi ya, mengenai komunikasi, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik pada saat kita ada di dunia kerja ataupun di dunia bisnis gitu ya. Untuk di dunia kerja mungkin yang pertama sekali nanti akan kita hadapi adalah bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan baik ketika kita menghadapi wawancara kerja. Atau pada saat kita nanti setelah misalnya di wawancara kerja, kemudian kita lolos dan kemudian kita diterima bekerja, jangan lupa juga kita harus belajar bagaimana caranya berkomunikasi untuk memasarkan kemampuan diri kita di dunia kerja. Karena untuk di dunia kerja ini ketika kita mau memasarkan kemampuan diri kita ya harus diri kita sendiri yang bergerak gitu ya, harus kita yang bisa mengkomunikasikannya. Jadi jangan sampai ketika kita ingin mempromosikan diri kita sendiri kita nggak bisa nih melakukan itu ya karena mungkin bingung nih gimana ya cara mengkomunikasikannya kepada orang lain gitu ya kan. Untuk komunikasi sendiri nggak melulu harus melalui ucapan ya, ada verbal ada non verbal, betul ya. Nah, kemudian oke. Ya, baru atas nama Robiatul Kobatiah yang isi absen nih. Yang lain silahkan. Oke. Nah, ketika komunikasi ini baik verbal maupun nonverbal, ini harus bisa kita kuasai ya, karena ini nanti akan sangat bermanfaat sekali, apalagi di dunia kerja, apalagi kalau nanti kita memilih bekerja di dunia marketing mungkin, atau customer service gitu ya, atau teller mungkin, atau posisi-posisi yang berhubungan langsung dengan customer, dengan pelanggan kita, gitu ya. Nah, untuk komunikasi juga penting dilakukan ketika kita nanti mau melakukan presentasi, ya kan? Mau melakukan presentasi, mau berbicara di depan umum. Nah, ini juga sama, komunikasinya harus baik dulu. Karena kalau tidak, nanti orang yang mendengarkan kita belum tentu paham nih
dengan apa yang kita maksud. Betul ya? Ketika kita mau memilih untuk berbicara misalnya, oke nih, mau berbicara di depan umum, kita sudah tahu audiensnya siapa karena itu yang paling penting ya. Ketika kita nanti diminta misalnya, Mbak Robiatul nih diminta untuk presentasi di depan umum misalnya. Acara apa ya? Oh, acara keagamaan misalnya nih lagi bulan puasa, ada acara pesantren kilat biasanya. Terus diminta nih sama RT RW-nya gitu ya, sama lingkungan setempat nih untuk bisa jadi pembicara di depan peserta pesantren kilatnya misalnya. Nah, kita kan belum punya pengalaman ya. Katakanlah misalnya Mbak Robiah tuh dulu belum pernah punya pengalaman nih bicara di depan umum. Pernah juga waktu di kelas misalnya cuman jadi pembicara atau membawakan materi di depan kelas dan itu pun audiensnya cuma teman-teman aja yang sudah Mbak Robiatul tahu gitu kan. Tapi ini diminta untuk presentasinya di depan siswa atau murid-murid yang lagi ikut pesantren kilat nih misalnya gitu ya. Terus kita diminta untuk berbicara gimana caranya ya. Kalau kita nggak punya pengalaman sama sekali kan mungkin nanti bingung. Belum lagi nanti deg-degan, ya kan? Belum lagi kadang nih kita udah nyiapin materinya apa, perasaan udah bener deh, perasaan udah sempurna deh persiapannya gitu ya. Tapi ketika kita tahu nih, ketika kita berada di depan si audiens kita, ini kadang suka blank, bener nggak? Deg-degan gitu ya, aduh jangan-jangan nanti salah ngomong, aduh gimana nih audiensnya kok banyak banget. Katanya cuma ada 10 orang, kok ini ada 100 orang misalnya, panik sendiri ya kan. Panik nggak kalau ngeliat kayak gitu? Panik ya, deg-degan sendiri ya kan, aduh gimana nih bisa nggak ya? Aduh materinya tadi apa ya? Aduh apa nih? Nah biasanya gitu. Jadi ada ketakutan-ketakutan tersendiri ketika kita diminta untuk berbicara di depan umum. Bener ya? Kalau kita misalnya nggak usah ngomong dulu deh, kita berdiri dulu di depan mereka, tatap si audiensnya, dilihat nih audiensnya gitu ya. Itu juga sama. Udah langsung deg 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 atau mungkin kita belum maju ke depan aja, misalnya di belakang panggung nih, udah ada bisik-bisik, wah audiensnya banyak nih, yang nonton banyak, nanti yang ngedengerin banyak. Wah, itu udah tuh deg-degan ya. Tapi lain halnya nih kalau misalnya kita melakukan persiapan. Persiapannya tentu harus matang, harus baik gitu ya. Karena ketika kita ingin menampilkan sesuatu di depan orang lain, tentu persiapan itu menjadi hal yang amat sangat penting. Apalagi misalnya kita tahu nih, oh ya ya, kemampuan berbicara saya ini kurang bagus misalnya. Kadang saya kalau ngobrol sama orang atau sama teman-teman saya sendiri, kadang mereka juga nggak ngerti nih apa yang saya omongin. Mungkin seperti itu. Ada yang mungkin mengalami seperti itu. Nah, jika memang merasa seperti itu, silakan digali lagi potensinya. Silakan dicek kembali apa sih yang menjadi kekurangan kita gitu ya, karena yang tahu tentang cara kita berbicara, cara kita menyampaikan informasi yang kita tahu kepada orang lain, cara kita berbicaranya nih kita sendiri kan yang tahu, betul nggak? Orang-orang sekeliling kita atau yang paling dekat ya dengan kita, silakan boleh di cross check, ditanyakan. Misalnya tadi Mbak Robia tuh ada adik atau kakaknya misalnya tanyain, kalau aku ngomong ngerti nggak? Kalau aku jelasin ini, kalian ngerti nggak? Kalian paham nggak? Misalnya. Terus nanti kan pasti ada komentar kan, entah itu misalnya, oh udah kok udah bagus misalnya. Atau kamu kecepatan deh ngomongnya, coba deh dikurangin misalnya gitu ya. Nah itu silakan, koreksian-koreksian seperti itu nanti silakan diperbaiki untuk memperbaiki juga cara berkomunikasi kita supaya kita bisa lebih baik berkomunikasinya gitu ya. Nah kemudian ketika kita diminta untuk berbicara di depan umum atau melakukan presentasi di depan umum, baik itu dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, pertama sekali yang harus dilakukan adalah persiapan. Persiapannya memang harus betul-betul matang, gitu ya. Karena apa? Karena nanti kita akan menjadi seorang pembicara di depan audiens yang dianggap, gitu ya. Jadi audiens ini nanti menganggap bahwa kita ini adalah orang yang serba tahu, orang yang sudah mahir betul dengan materi yang akan kita sampaikan itu, gitu ya. Jadi ketika nanti kita diminta berdiri di depan untuk menjelaskan. Nah, orang lain tuh sudah memandang tuh, oh ternyata nih Fernando nih orangnya kayaknya udah tahu betul nih. Misalnya kita mau menyampaikan materi teknik berbicara di depan umum. Orang lain itu pasti menganggapnya yang melihat kita atau yang menjadi pendengar kita menganggap bahwa oh ternyata Fernando ini ahli nih dalam hal teknik bicara di depan umum misalnya gitu ya. Nah, pasti orang menganggap seperti itu kan. Kita sebagai tugasnya sebagai pembicara, ya otomatis kita pun harus mengcover itu semua, ya kan? Gak mungkin dong kita misalnya mau bicara depan umum, kamu nganggap saya bisa bisa semua ya tentang ini? Enggak, saya nggak bisa semua. Nggak mungkin kita ngomong gitu. Betul nggak?
wah itu namanya menjatuhkan sekali gitu ya, menjatuhkan diri sendiri namanya ya kan. Tapi walaupun misalnya seandainya kita nggak tahu dari A sampai Z-nya misalnya tentang teknik bicara depan umum ini seperti apa, at least materi yang akan kita sampaikan kepada si audiens kita harus kuasai betul-betul. Itu aja dulu gitu ya. Jadi materi apa yang akan disampaikan itu yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Sebelum kita betul-betul misalnya teknik bicara depan umum ini ada dari beberapa pendapat, ada dari beberapa sumber gitu ya, kita ambil minimal 3 sumber untuk menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk kita sendiri gitu ya, sebagai wawasan untuk kita supaya nanti kita kan nggak tahu ya, kita nggak bisa mengatur si audiens. Barangkali nanti di akhir wawancara di akhir presentasinya mereka mau tanya ya kan, pertanyaannya kan nggak bisa kita batasi, betul nggak? Mereka mereka mau tanya apapun ya terserah mereka sebetulnya gitu kan, nggak bisa kita batasi juga ya kan. Nah nanti ketika misalnya mereka bertanya sesuatu hal yang ternyata di luar konteks materi yang kita jelaskan tadi, karena kita udah baca 3 sumber tadi, wah berarti kita udah siap dong, pertanyaan apapun mereka yang mereka kasih kepada kita, ya kita udah pasti bisa jawab gitu ya, dibandingkan kita yang tidak melakukan persiapan tadi. Kalau kita nggak melakukan persiapan sama sekali, kita nggak baca-baca materinya, kita nggak cari tahu wawasan yang lain tentang yang ada berhubungan dengan materi tersebut yang akan kita presentasikan nanti, ya udah nanti siap-siap aja ya kan. Kalau ada pertanyaan dari audiensnya mungkin nanti nggak bisa jawab, atau ketika kita menjelaskan materi tersebut di depan audiens mungkin nanti kita terbata-bata gitu ya, terlihat tidak profesional, terlihat kayaknya meragukan nih, kok ngomongnya kayak gitu ya? Atau misalnya kita cuma baca dari slide aja, ya kan? Cuma baca dari slide-nya, tapi kita nggak ada penjelasan, nggak komunikatif nih sama si audiensnya, ya kan? Itu juga sama, nanti akan membuat penilaian si audiens terhadap pembicara atau terhadap kita itu menjadi berkurang. Mereka mungkin nanti nggak akan percaya, gitu ya. Karena wah itu mah jelasinnya cuma ngelihat slide aja tuh, dia mah bukan ngejelasin namanya baca ya kan. Kalau baca mah gue juga bisa biasanya gitu ya. Mungkin pernah waktu kuliah atau sekolah dulu menjelaskan, bedakan misalnya guru yang komunikatif terhadap siswanya gitu ya dengan guru yang cuma bisa baca atau textbook aja. Beda kan ya rasanya, betul nggak? Kalau gurunya komunikatif kan kita juga senang belajarnya. Kita juga tertarik, kita antusias gitu kan, mau tahu banyak. Tapi kalau misalnya guru yang cuma textbook, ayo buka buku halaman 1, ayo dibaca, ayo cuma kayak gitu-gitu aja, males nggak belajarnya? Gitu ya, males kan? Apalagi notabene kalau misalnya kita nanti mau melakukan seminar. Seminar itu kan orang bayar ya, betul nggak? Mau ikut seminar orang ini bayar, mereka udah bayar, kemudian kita nih sebagai pembicaranya tidak memuaskan, gitu ya. Kita tidak memberikan apa yang mereka inginkan. Ya otomatis mereka kecewa. Suatu saat kalau misalnya kita nanti ada mengadakan seminar lagi, kemungkinan gitu ya yang mau ikut atau yang mau dengerin kita pasti berkurang jumlahnya. Gitu ya. Karena apa? Karena kapok. Ah, nggak mau deh, itu kan kemarin ngejelasinnya kayak gitu, bikin ngantuk misalnya. Ya kan? Atau misalnya dia kemarin ngejelasinnya tuh cuma baca slide-nya aja dia, nggak ada kita interaksi gitu sama dia, nggak ada, jadi boring deh pokoknya misalnya gitu ya, dan berbagai macam statement yang negatif tentang presentasi itu. Nah jangan sampai itu terjadi sama kita. Jadi sebelum melakukan presentasi, persiapkan dulu materinya, kuasai betul-betul materinya. Jadi jangan sampai kita yang mau jadi pembicara kitanya yang nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kuasai materinya, baca lagi, cari sumber-sumber lain mengenai tadi misalnya teknik berbicara di depan umum, cari tahu informasinya dari sumber-sumber atau wawasan yang lain gitu ya, supaya kitanya juga punya bekal untuk nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan si audiens. Kemudian yang paling penting yang kedua adalah latihan. Baik pada saat kita mau presentasi, pada saat kita mau wawancara kerja, mau berbicara di depan umum, mau jualan online, latihan ini penting. Persiapan dan latihan ini amat sangat penting, dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Kalau menurut saya ini keduanya saling berhubungan dan berkaitan ya. Karena kalau kita udah persiapan tapi kita nggak latihan, ya sama aja. Sayang gitu loh. Kita nggak persiapan tapi kita cuma latihan aja misalnya. Itu juga sama aja gitu ya. Artinya gini, kalau misalnya kita mau presentasi, oh udah deh latihan aja, yang penting kan cara ngomongnya, nanti kan materinya bisa dibaca, terus kita cuma latihan aja tanpa kita kuasai materinya apa gitu ya, intisari dari materinya ini apa, yaudah deh pokoknya nanti baca di slide, ternyata pas besok presentasi
listriknya padam misalnya. Terus kita nggak bisa pakai slide, gimana? Kira-kira orang-orang kita sendiri yang pasti panik ya, betul nggak? Waduh gimana nih? Kemarin kan latihannya baca slide. Ini sekarang listriknya padam, slide-nya nggak bisa dibuka gitu kan? Kita nggak bisa pakai slide-nya, gimana nih? Gitu ya. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan materinya, kita sudah kuasai, kalau dalam presentasi kan nanti uh, materi yang harus dikuasai kan yang nanti akan kita sampaikan gitu ya. Tapi ketika kita mau melakukan wawancara, materi yang harus kita siapkan adalah tentang diri kita sendiri. Seperti keahlian kita, kemampuan kita gitu ya. Kemudian pengalaman kerja, lalu status pendidikan mungkin, jawaban-jawaban yang nanti akan diberikan oleh kita versinya kita gitu ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya kan udah banyak nih di internet gitu kan. Nanti silakan nanti bisa dicoba gitu kan untuk latihannya menggunakan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, ketika kita udah mulai nih latihan gitu kan, udah persiapan materinya, kemudian latihan, nanti kalau misalnya besok ternyata pas kita mau presentasi slide-nya ternyata nggak bisa digunakan, ya udah kita tenang aja. Karena kita udah persiapan tadi, kita udah tahu, udah paham betul nih urutannya mana duluan yang nanti akan saya jelaskan misalnya. Itu ya, enak kan kalau kayak gitu, betul nggak? Dibandingkan kita yang misalnya sama sekali, ya itu tadi cuma salah satu yang dilakukan, cuma persiapan aja atau mungkin cuma latihan aja. Gitu ya. Latihannya nanti bisa dilakukan di depan cermin untuk melihat misalnya seluruh tubuh ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki bagaimana gerak tubuh kita, kemudian bagaimana cara kita menatap si audiensnya, silakan nanti bisa dilakukan di depan cermin. Atau boleh juga dilakukan menggunakan handphone yang ada kameranya ya kan, udah ada kameranya dong di handphonenya ya, digunakan silakan. Enaknya kalau latihan pakai kamera video di handphone, kita bisa evaluasi kira-kira nanti misalnya kalau cara ngomong saya kayak gini udah bener belum ya? Kalau saya menjawabnya kayak gini udah betul belum ya? Kalau saya jelasin kayak gini orang-orang ngerti nggak ya? Gitu ya. Tapi kalau di depan cermin kan kita nggak bisa putar ulang ya, itu bedanya. Tapi enaknya di depan cermin itu kita bisa melihat untuk belajar mimik wajah mungkin, gerak tubuh gitu ya, untuk keseluruhannya ya. Karena kan nanti biasanya kalau kita diminta untuk presentasi atau berbicara di depan umum, biasanya kita kan diminta untuk berdiri gitu ya. Bagaimana cara berdiri yang benar, kemudian bagaimana nih cara menatap si audiensnya gitu. Nah, selain persiapan dan juga latihan, kita juga harus tahu betul nih medan perang kita seperti apa gitu ya. Mau presentasi, harus tahu nih audiensnya ada berapa banyak. Kemudian audiensnya rentang usianya dari umur berapa sampai berapa. Supaya apa? Supaya kita bisa menyesuaikan bahasanya gitu ya. Nggak mungkin dong kita misalnya mau presentasi di depan misalnya yang tentang usianya antara 30 sampai 35 tahun, tapi kita menggunakan bahasa untuk anak SD misalnya. Kan nggak cocok, ya kan? Nah, itu silakan nanti harus tahu dulu audiensnya siapa. Tidak perlu orang per orangnya kita ketahui tidak. Misalnya kebanyakan perempuan atau misalnya nanti audiensnya kebanyakan laki-laki atau usianya nanti sekitar antara misalnya 30 sampai 35 tahun gitu. Jadi harus tahu audiensnya siapa yang akan kita ajak bicara nanti. Kemudian silakan lakukan komunikasi seefektif mungkin, sekomunikatif mungkin. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita biasanya suka ada mimbar gitu kan di depannya, kita berdiri di depan audiensnya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa menghampiri audiensnya. Kita deketin si audiensnya gitu kan. Kalau misalnya lagi menjelaskan kayak gini, oke nih gimana nih, wawancara udah pernah belum? Misalnya gitu ya, samperin audiensnya gitu kan, tanyain udah pernah belum nih? Misalnya kayak gitu kan, lebih enak ya nggak? Lebih terlihat akrab dan lebih membuat mereka juga enjoy. Merekanya juga nggak tegang, kitanya juga nggak tegang ya kan? Kita nggak stres menjelaskan materinya, kita santai gitu kan, nanti pun mereka akan terbawa seperti itu. Dibandingkan kita yang cuma berdiri aja, nggak bergerak sama sekali, itu nanti akan membuat mereka bosan. Gitu ya. Kalau nanti pada saat wawancara, mungkin kita akan duduk, tapi tidak menutup kemungkinan juga tergantung nanti dari pihak perusahaannya ya, untuk misalnya diminta untuk berdiri mungkin, atau nanti misalnya ada beberapa orang sebagai pewawancara, kita berdiri aja di tengah-tengah gitu ya. Nah itu juga sama, jadi posisi kita berdiri, perhatikan betul-betul, jangan sampai kakinya nekuk sebelah gitu ya. Suka lihat nggak, atau tangannya masuk saku gitu kan, masuk kantong celana misalnya. Nah itu nanti terlihat tidak sopan. Jadi perhatikan betul-betul cara berdiri kita. Kemudian pakaian gunakan yang rapi ya. Jadi jangan sampai salah kostum. Jangan sampai misalnya mau presentasinya tentang apa, kita pakai pakaiannya apa, misalnya gitu ya. Itu juga harus diperhatikan. Termasuk pada saat wawancara juga sama. Nah, kemudian
Setelah kita udah mempersiapkan segala sesuatunya tergantung, sama ini juga nih, kalau kita mau, bisnis online mungkin gitu kan, atau kita mau bisnisnya kalau sekarang kan kebanyakan produk ya, makanan gitu kan, apalagi menjelang bulan puasa nih. Banyak banget yang jualan makanan itu di online, cilok aja udah bisa jualan online, betul nggak? Yang kita bisa buat di rumah sendiri sekarang udah dijadikan sebagai apa ya, untuk, apa ya, menambah menambah, penghasilan gitu kan. Ya nggak apa-apa juga, ya nggak? Kreatif berarti kan, ciloknya dimacem-macemin, ada cilok pelangi lah mungkin, cilok apa, A, B, C, D, dan lain sebagainya. Nah, untuk produk sih kita mungkin enak ya ngejelasinnya, betul nggak? Kayak kita untuk berjualan juga sama, kita harus bisa atau belajar teknik mempresentasikannya, teknik berbicaranya, ya kan? Kalau kita mau jualan nih, kayak misalnya mau buka usaha laundry misalnya, laundry udah banyak dong, betul nggak? Di satu kota atau maksudnya satu kota deh, satu komplek di rumah aja mungkin lebih dari 5 laundryan, ya nggak? Mungkin dari ujung dari blok A sampai C misalnya itu pasti masing-masing blok udah ada tuh yang buka laundryan, ya kan? Tapi apa nih yang membedakan laundryan punya kita sama punya orang lain nih, gitu kan? Nah, kita harus bisa mempresentasikannya, kita harus bisa ngasih tahu atau mempromosikannya. Pada saat mempromosikannya ini harus dilakukan dengan baik gitu ya. Presentasikan dengan baik, misalnya mau promonya melalui eh, apa namanya, status. Misalnya status-status kita mungkin di media sosial, silakan dibuatkan videonya. Bicaranya yang betul, jangan misalnya kita mau promosiin laundry, terus kita rekam, halo, saya sekarang udah punya laundry loh, misalnya gitu ya. Cuma kayak gitu aja, kira-kira orang tertarik nggak untuk mau coba di laundryan kita? Enggak kan? Tapi misalnya kalau kita jelaskannya misalnya, halo guys, dengan semangat gitu kan, atur kata-katanya, pilih kalimat yang terbaik. Ini loh laundryan baruku, misalnya punya tokonya di rumah, misalnya di garasi rumah nih, dibikinkan mungkin spanduk gitu ya. Terus kita bikin videonya, laundryan di sini dikasih free misalnya pada saat promosinya gitu kan. Kemudian dikasih apalah gitu ya yang membuat orang lain menarik gitu ya. Membuat orang lain bisa tertarik untuk menggunakan jasa laundry kita. Karena laundry kan di sana banyak, saya bilang tadi ya, nggak mungkin dalam satu itu cuma satu aja yang punya laundry, nggak, pasti banyak gitu kan. Nah, makanya kita harus seinovatif mungkin gimana caranya nih supaya promosi kita yang bisa kita lakukan gitu kan, promosinya ini silakan dimaksimalkan melalui media sosial atau media online. Ini udah paling benar saat ini ya kan, karena kebanyakan orang kan di rumah, mereka kebanyakan sekarang ini anak SD aja, nggak usah anak SD, anak TK aja udah megang handphone ya untuk belajar, ya kan? Artinya semua orang tidak menutup kemungkinan akan selalu membuka handphone setiap saat untuk saat ini, betul nggak? Nah, jadi itu silakan lakukan promosi-promosinya. Kemudian kita juga sama nih yang mau melakukan presentasi atau berbicara di depan umum, latihan menggunakan kamera videonya. Yang mau jualan juga sama, yang mau mulai bisnis, latihan dulu cara berbicaranya, cara mempromosikannya gitu ya, bikin video-video review, misalnya ada testimoni dari pelanggannya gitu ya, dibuatkan video yang menarik supaya ketika orang melihat, oh iya nih bener, tapi yang harus real ya, videonya nggak boleh yang fake, nggak boleh yang hoax ya. Jadi misalnya eh, kita udah kasih nih, misalnya ada pelanggan kita ngasih cucian nih, kan biasanya kalau misalnya kalau kita laundrynya bagus, nggak akan mungkin dong si baju pelanggan A dengan pelanggan yang lain digabungkan, ya kan? Atau misalnya baju yang berwarna dengan baju yang berwarna putih misalnya, itu digabungkan akhirnya kelunturan gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang mungkin terlihatnya sepele tapi itu bisa dijadikan sebagai ajang untuk kita melakukan promosi gitu ya. Jadi ambil kelebihan-kelebihan dari hal-hal yang kecil aja dulu, nggak perlu yang hal-hal yang besar dulu gitu ya. Dari hal-hal yang kecil silakan dimulai untuk bisa mempromosikan, dan jangan lupa promosikannya harus konsisten gitu ya. Jadi jangan misalnya, biasanya gini kalau untuk usaha 1 sampai 6 bulan pertama itu biasanya lumayan bergejolak gitu ya. Kadang lagi naik-naik bagus, tiba-tiba nggak ada sama sekali pelanggannya. Nah, itu yang harus bisa kita apa ya, pertahankan konsistensinya. Artinya kalau kita mau buka usaha nggak mungkin dong 1 bulan tutup, betul nggak? Atau misalnya kita berharap 1 bulan langsung sukses, belum tentu. Ya kan, balik lagi ke cara kita promosinya, balik lagi produk atau jasa yang kita jual ini seperti apa, berbeda nggak dengan yang lain.
gitu ya. Termasuk tadi kayak kita misalnya mau menjadi seorang pembicara, apa nih yang membedakan kita dengan pembicara-pembicara yang lain? Apa yang menjadi keunggulan kita? Gitu ya. Apa yang menjadi nilai jual kita sebagai seorang pembicara supaya sehingga orang lain ini bisa memilih kita untuk menjadi presenternya gitu. Ya kan? Kayak di kelas nih. Dalam satu kelas ada katakanlah muridnya ada 10. Terus pasti ada salah satu nih yang diambil ya kan untuk jadi coba kamu jelasin ke depan nih, jelasin tentang ABCD ini misalnya. Itu pasti cuma salah satu aja yang diambil, betul nggak? Kenapa dia diambil? Mungkin misalnya oh dia ternyata punya kemampuan berbicara yang bagus. Oh ternyata dia orangnya aktif. Nah itu yang harus kita coba gali lagi. Gitu ya, potensi-potensi yang ada di dalam diri kita ini seperti apa. Jangan lupa cari ilmunya, kemudian coba dilatih. Dan kalau ada kesempatan langsung diambil, ya kan? Kalau misalnya nih Mas Fernando ada di lingkungan RT RW-nya, lingkungan rumahnya mau ada acara juga nih misalnya, mau ada acara kerja bakti. Terus Mas Fernando yang mengumumkan misalnya, yang mengajak gitu ya, itu juga sama bagian dari cara kita untuk berlatih, melatih mental karena bagaimanapun juga berbicara ini adalah sebuah keterampilan, harus diasah, harus dilatih, ya kan? Baik itu di dunia bisnis ataupun di dunia kerja, sama kita tetap perlu komunikasi, ya kan? Komunikasinya kebanyakan dari kita atau kita lakukan biasanya melalui verbal, ya kan? Kalau yang non verbal kalau udah ketemu gini mungkin dengan bahasa tubuh kedip-kedip atau lambai-lambai tangan gitu ya mungkin bisa gitu kan. Tapi kalau kita nggak ketemu kan kebanyakan mungkin dari bicara kayak dari telepon gitu ya atau mungkin malah pakai teks juga kan sama tuh komunikasinya harus betul. Jadi jangan sampai orang lain kita maksudnya menyampaikan A tapi orang lain menanggapinya B, nanti dari B disampaikan lagi ke orang lain jadinya C, ya kan berubah lagi terus berubah gitu jadi akhirnya poin yang utamanya malah nggak sampai, jangan sampai itu terjadi itu ya karena penting sekali informasi yang akan kita sampaikan kepada audiens kita atau pendengar kita ini harus betul-betul bisa tersampaikan dengan baik apalagi yang berhubungan nanti dengan ilmu pengetahuan gitu ya jadi jangan sampai salah ya kan bahaya dong kalau kita mau menyampaikan ilmu pengetahuan ternyata misalnya kitanya salah nih ngomongnya wah udah tuh ya kan susah juga nanti nyampainya beda lagi ya kan tahu sendiri betul nggak kalau cerita pasti ada lebihnya bener ya kalau dicerita pasti ada lebihnya tapi kalau uang dititipin uang nggak akan mungkin ada lebihnya betul nggak kalau dititipin cerita lebihnya banyak banget tapi kalau dititipin uang nggak ada lebihnya ya kan nah ibaratnya seperti itu jadi sebisa mungkin ketika kita berkomunikasi sampaikan dengan baik kemudian harus tahu nih intinya apa sekiranya nih kita tahu oh ini nih kayaknya dia kalau saya ngomongnya kayak gini kayaknya dia kurang ngerti nih misalnya saya harus pelan-pelan silakan lakukan gitu ya karena yang nanti yang menjadi lawan bicara kita tentu kita juga tahu kan seperti apa nih orangnya gitu ya termasuk nanti itu tadi kalau ada audiens makanya sebelum melakukan presentasi atau berbicara di depan umum harus tahu dulu audiensnya siapa gitu ya persiapkan materinya persiapkan penampilannya juga jangan lupa misal kalau mau pakai slide silakan slide juga dipersiapkan begitu juga ketika mau jualan ya alat-alat promosinya ini alat-alat tempurnya kan alat-alat promosinya ya video reviewnya testimonialnya kemudian wujudnya gitu ya kalau jasa misalnya kayak tadi jasa cuci ini tadinya pakaiannya kotor ini jadi bersih jadi wangi misalnya wah, gimana kayak gitu ya dibikin video-videonya yang menarik ya kan atau misalnya mau buka jasa cuci sepatu ini loh sepatunya tadinya dekil banget nih kotor hitam dan sebagainya gitu kena lumpur misalnya ini hasilnya sesudah kita cuci misalnya di jasa cuci sepatu kita gitu ya. Jadi cari apa ya bisnis-bisnis baru yang sekiranya orang lain kayaknya malas melaksanakan kegiatan tersebut di rumah. Kayak kita kalau udah sepatu dekil gitu malas kan bersihinnya, bener nggak? Lebih baik nyuruh orang deh. Nah yang kayak gitu cari apa ya peluangnya yang kayaknya orang lain kalau dia lakukan di rumah kayaknya malas deh. Nah gitu. Coba apa nih? Apa ya kira-kira? Oke cuci sepatu. Kayak cuci helm ya. Cuci helm kan paling males ya dibuka-buka gitu kan kita nggak ngerti kita bisa bukanya tapi nggak bisa cara pasangnya lagi mungkin gitu ya ada juga kan yang kayak gitu nah misalnya oh ini kayaknya orang-orang males nih kalau cuci helm di rumah sendiri susah misalnya ngerakit lagi apa posisi apa namanya tuh yang di dalamnya ya busa-busa dan lain sebagainya gitu kan oh ini jadi peluang nih misalnya kalau laundry udah banyak gitu ya laundry baju kan udah banyak apa nih yang susah ya misalnya gitu oh bersihin sofa nih atau bersihin kasur yang bekas pipis anak-anak misalnya ya kan
ini gimana caranya nih yang noda-noda? Nah, silahkan dicari lagi, gali lagi, karena peluang itu banyak. Yang penting kitanya mau cari. Begitu juga dengan tadi, kalau kita mau bicara di depan umum, kalau ada kesempatan, ada peluang, ambil. Jangan sampai misalnya, Mas Fernando, besok ada acara nih. Acaranya ada 17 Agustusan, Mas Fernando jadi MC-nya. Jangan saya dong. Saya belum pernah. Takut saya, misalnya gitu ya. Nggak mau, belum pernah ngomong di depan umum. Aduh, apalagi nanti pasti warga semua ngumpul kan, misalnya gitu. Saya nggak berani ah. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kalau ada kesempatan itu, ambil aja dulu. Nanti terjadinya ya gimana nanti gitu ya. Yang penting kita persiapkan dulu ya kan, persiapkan semuanya dengan maksimal. Begitu hari haknya, ya udah nanti kita lihat sendiri hasilnya bagaimana. Yang penting persiapannya dilakukan dengan baik dan juga matang gitu ya. Oke? Jelas ya? Nah, sebelum saya tutup nih, saya mengingatkan dulu mengenai centang hijau ya. Untuk centang hijau ini kalau misalnya rekan-rekan sudah mengerjakan setiap pelatihannya sampai 100% per nomornya, ini biasanya nanti akan muncul sendiri ya centang hijaunya. Kalau misalnya ternyata belum muncul juga centang hijaunya, silakan dicoba kembali di logout dulu mungkin, nanti login lagi gitu ya. Kemudian dicoba lagi masukkan akunnya, dibuka lagi sampai kerjakan dari nomor satu dulu sampai selesai 100%. Kemudian lanjut nomor 2 sampai 100%, nomor 3 dan selanjutnya gitu ya, sampai semuanya centang hijaunya keluar. Kalau sudah centang hijau semua nanti, secara otomatis sertifikat pun akan keluar. Kemudian untuk sertifikat masuk ke dalam dashboard ini butuh waktu sekitar 7 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya sudah sampai batas waktu itu ternyata sertifikatnya belum masuk juga, silakan hubungi langsung ke pihak manajemen prakerja. Boleh diintip di Instagramnya ada ya kontaknya untuk manajemen prakerjanya ketika memang misalnya ternyata sertifikat belum masuk juga nih setelah 7 hari. 7 kali 24 jam ini hari kerja aja ya, Sabtu Minggu atau hari libur nggak dihitung gitu. Nah kemudian kita juga punya program nih beasiswa RCK, ini bisa ambil 4 judul communication seriesnya RCK, cukup ambil 4 aja dari 9 program tadi, kemudian nanti silakan diintip juga nih di IG kita ya, di IG-nya RCK ada, silahkan dicek-cek untuk ikut beasiswa RCK-nya. Nanti ada reward notebook atau laptop, kemudian handphone, voucher, kuota, dan lain sebagainya. Boleh diintip ya, yang punya Instagram silahkan dicek Instagramnya RCK. Oke, untuk sekarang silahkan boleh di screenshot dulu sebelum saya akhiri. Jangan lupa senyum. Kasih wajah terbaiknya. Kalau punya Instagram silakan ya, boleh di tag nih, boleh di share webinar kita kali ini di Instagramnya. Kasih caption-caption yang menarik biar orang lain juga melihat bahwa rekan-rekan sudah mengikuti webinar, sudah memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Jangan lupa di tag juga sekolahmu dan juga prakerjanya supaya mereka melihat, ya kan? Oke, terima kasih banyak nih atas waktunya. Terima kasih masih semangat ikut webinarnya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ilmunya, saya harap sih teman-teman nggak puas ya. Artinya teman-teman bisa nanti menggali lagi informasinya dari yang lain gitu ya. Cari lagi wawasan lebih banyak di luar sana karena nggak cukup nih waktunya cuma sebentar aja ya kan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya sekali lagi. Semoga ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan sehat selalu ya. Pandeminya belum selesai. Jangan lupa pakai maskernya, jaga jarak dan juga sering-sering cuci tangan. Oke. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankannya. Terima kasih banyak. Salam progres.